Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Ya, sebelumnya mohon maaf. Ini kondisinya hujan lebat ya di kebun ini. Nggak tahu ini bisa pulang atau enggak ini. Daripada nganggur ya, nunggu hujan nggak kelar-kelar. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama dari eksplorasi BDG. Eksplorasi BDG. Berapa waktu yang diperlukan bagi kelapa sawit untuk mulai berbuah setelah ditanam, Mas? Kalau untuk mulai pembungaan 12 bulan sudah mulai ya keluar bunganya. Kemudian proses pembesarannya sudah mulai ya, mulai di 15 bulan setelah tanam. Tapi biasanya untuk saya pribadi ya, buah-buah yang baru buah tersebut itu dikatrasi ataupun dibuang. Ya, tujuannya untuk memperbesar bonggol ataupun tanaman kelapa sawitnya. Nah, untuk usia panen pertama itu tergantung dari varietasnya. Jadi varietasnya itu bisa 30 bulan, kemudian bisa 36 bulan, tergantung dari varietasnya. Nah, saya sendiri biasanya memanen tanaman kelapa sawit itu mulai dari usia 30 bulan setelah tanam ya. Jadi seperti itu. Varietasnya ada yang ambi, kemudian ada PPKS 540 ya, Simalungun, dan yang lain-lainnya itu 30 bulan setelah tanam. Oke, selanjutnya dari Hilman Farid KH5NP. Bagus sekali informasinya. Apakah ada rekomendasi pupuk yang lebih spesifik untuk memperkuat kualitas buah pasir pada kelapa sawit yang berusia 3 tahun? Sebenarnya nggak spesifik ya. Spesifik itu kan seperti misalkan urea dan segala macamnya ya. Urea, kemudian KCl ya, boraks dan yang lain-lainnya itu spesifik lah ya. Tapi tanaman itu membutuhkan bukan hanya satu unsur aja. Jadi tanaman itu membutuhkan 16 unsur ya, secara keseluruhan itu 16 unsur. Unsur hara esensial, baik itu makro ataupun mikro. Tapi kita sekarang kan sulit memilih ataupun mengaplikasikan lah unsur mikronya. Jadi setidaknya kita berikan yang makro, misalkan N, PK, Mg, Ca ya, kemudian apa lagi ya, banyak lah ya, makro itu ada beberapa. Nah, yang tersedia di pasar kan sekarang kebanyakan N ya, urea ya, ataupun kita bisa mengaplikasikan NPK. Kemudian ada Cl ya, kemudian bisa kapur ya, kita berikan juga. Intinya bukan spesifik ya, tapi urutannya itu harus pas. Misalkan pengapuran dulu, kemudian urea, kemudian KCl, kemudian pupuk P ya, kemudian boron, kemudian Cu, seperti itu ya. Kita nggak bisa memberikan hanya satu unsur aja di dalam tanah, karena kebutuhan dari tanaman kelapa sawit itu banyak sekali. Jadi harus kita semuanya kita beri, walaupun tidak semuanya, setidaknya ya beragam lah ya dalam satu tahun itu. Oke, seperti itu Hilman. Selanjutnya dari Rara Jaya Wardana. Mantap Pak, terus bikin konten seperti ini supaya menjadi ilmu bagi para petani sawit lainnya. Ya, tujuannya channel ini dibuat untuk berbagi ilmu. Walaupun kadang-kadang ilmu yang saya berikan nih kadang-kadang ya nggak sesuai teori lah ya. Tapi ini sudah sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan di lahan
kelapa sawit. Dari mana tadi? Kalau boleh tahu, rintangan terbesar apa yang pernah Bapak alami selama menjadi petani kelapa sawit? Rintangan ya, mungkin hal pertama yang mungkin menjadi rintangan ataupun penghambat ya dalam bertani itu ya kebunnya itu sendiri. Ada nggak kita kebunnya? Kalau saya pribadi kan mencari kebun ya, kemudian yang menjadi kendala harganya. Harganya itu gila-gilaan sekarang ya, kebun kosong ataupun kebun yang sudah ada tanaman kelapa sawitnya. Jadi itulah kalau kita nggak ada duitnya itu agak susah kita untuk memulainya. Walaupun niat kita kuat ya, tapi kalau sudah terbeli misalkan, apalagi pupuk ya, pupuk itu jadi pada masa-masa Ukraina dengan Rusia itu perang kan, pupuk itu melonjak tinggi. Urea aja bisa mencapai 600.000. Nah, sekarang kan sudah 300, sudah lumayan. Itu kendalanya sebenarnya. Kita ingin memberikan suplai hara ke tanaman, tapi pupuknya itu tinggi. Nah, itu nggak terjangkau, nggak sebanding dengan harga jual ya. Harga jual sawit kan juga turun juga pada masa itu. Nah, seperti itu. Kemudian masalah banjir juga ya, karena kan kita ngangkutnya itu susah. Ngangkutnya susah. Kemudian ongkos panennya juga tentunya akan naik ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita jalaninya dengan senang hati, gembira, mungkin ya nggak terpikir lah tantangan-tantangan itu ya. Ya mungkin enjoy aja lah ya. Enjoy the moment. Oke, selanjutnya dari siapa? Rara tadi ya. Kemudian dari Musdalifah Ibrahim 300. Ya, terima kasih Pak Joko atas penjelasan yang sangat bermanfaat tentang pemupukan pada tanaman kelapa sawit usia 3 tahun. Pak Joko, apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit kekurangan unsur hara tertentu? Ya, ada ya. Misalkan kekurangan unsur hara boron, biasanya daun-daunnya itu keriting ya, keriting ataupun putus-putus ya. Putus-putus itu kekurangan boron. Kemudian bisa juga daun itu seperti apa ya, di lidihnya itu apa sih bahasa Indonesianya, di jalur lidinya ya, tulang daunnya itu berwarna keungu-unguan ya, keungu-unguan itu biasanya kekurangan fosfor ataupun kekuning-kuningan ya, kekuning-kuningan, kekurangan nitrogen. Tapi tidak selamanya kasus seperti itu kekurangan unsur itu. Ada juga karena misalkan penyebab kekeringan juga bisa menyebabkan daun kuning ataupun daun keungu-unguan. Jadi faktornya itu banyak. Kita harus tahu kondisi lahan dulu ya. Kalau misalkan kita sudah lama berkebun, tentunya secara perlahan kita akan tahu ini sebenarnya kekurangan pupuk apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya Sari, Mas mau tanya, pas kita beli lahan kadang suka ada sawitnya. Kalau tanaman tinggal nerusin perawatan, langkah apa yang harus kita lakukan pertama? Mohon dijawab. Ya, kita kalau beli kelapa sawit kan, kebun kelapa sawit kan biasanya kebun kosong ya, atau kebun yang ada tanaman kelapa sawitnya. Kebun kosong ini bukan kosong melompong ya. Biasanya kan ada pohon-pohon lah ya, pohon-pohon besar, ya, tinggal kita bersihkan. Tapi kalau ada kelapa sawit kan biasanya relatif lebih bersih lah. Perawatannya apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, pertama kali kita cek dulu lahannya. Apakah lahannya itu mudah tergenang atau tidak? Kalau lahannya mudah tergenang, tentunya langkah pertama yang paling penting kita lakukan adalah pembuatan parit di sekelilingnya. Ya, pembuatan parit. Yang kedua, kita cek ya, kita cek atau kita tanyalah kepada pemilik sebelumnya. Rotasi pemupukannya yang telah dilakukan apa aja?
Misalkan sama sekali belum dilakukan proses pemupukan, baru kita lakukan proses pemupukan. Misalkan kalau tanah-tanah gambut, tanah-tanah relatif masam, kita kapur dulu ya, CaCO3. Bisa menggunakan dolomit ataupun merek yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu, kita berikan urea. Kemudian setelah urea kita berikan KCL. Kemudian habis KCL kita berikan P ya, pupuk P, fosfor ya, fosfat. Kemudian selanjutnya bisa kita berikan boron ataupun borak. Kemudian selanjutnya bisa kita berikan pupuk Cu. Nah begitu seterusnya ya, seterusnya itu bisa diulang-ulang lagi. Bisa sekali-sekali kita berikan NPK lah, ada 3 unsur seperti itu. Tapi jangka waktunya juga diperhatikan ya, jangan sekaligus, misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tergantung tanamannya waktu kita beli, apakah memang sudah kekurangannya, udah defisiensinya udah tinggi banget atau enggak. Kalau defisiensinya tinggi banget, maka jarak-jaraknya itu kita persempit. Misalkan niatnya 4 bulan jadi 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau tanamannya tidak terlihat defisiensi unsur haranya, kita bisa rentangnya bisa kita panjangkan 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan sekali seperti itu. Ini ya pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua informasi tentang sawit ya, sama-sama ya. Saya mau tanya bagaimana modal awal untuk menjadi petani sawit, bagaimana meminimalisir kerugian dalam proses tanaman sawit, menanam sawit ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Sukses selalu, salam sehat. Ya, salam sehat juga. Semoga kita diberikan kesehatan ya dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Tadi apa ya pertanyaan pertama? Modal awal untuk menjadi petani sawit. Kalau di daerah saya ya, Riau ya, kisaran harga kebun sawit itu tergantung dari dekat atau jauhnya akses atau jalan utama. Misalkan kalau di daerah ini jalan utama ya, itu bisa 100 jutaan per hektar. Kalau lebih ke dalam mungkin bisa 50 sampai 80 juta per hektar. Nah itu dihitung aja ya. Misalkan lah kita di pinggir jalan lah ya, ini ibaratnya inilah ya 100 juta. Kemudian kita beli bibit. Bibit itu 1 hektarnya 130 sampai 150 ya, tergantung dia itu pelepah pendek atau pelepah panjang. Kalau pelepah pendek bisa lah sampai 150 pohon per hektar. 150 pohon per hektar, satu pohonnya itu tergantung juga harganya ya, ada 40.000, kisaran 40 sampai 50. Kita ambil yang 50 saja ya, yang 50 ribu dikali 150, 7 juta setengah. 7 juta setengah tambah 100 juta berarti 100 juta 7 juta setengah. Ditambah lagi nanti proses penanamannya ya. Penanamannya kalau di sini bisa 10.000 sampai 15.000. Nah, tinggal dikalikan aja lah. Jadi total sampai penanaman itu kisaran 110 sampai 115 juta untuk 1 hektarnya. Nah, itu tinggal kita perawatan lagi ya, seperti pemupukan dan segala macamnya. Itu modal awalnya aja ya, 100 berapa tadi? 115 juta. Mahal atau tidaknya ya, banyak atau tidaknya uang yang kita keluarkan itu tergantung harga tanah ya di daerah-daerah pelosok ataupun di daerah-daerah pinggir jalan. Itu tergantunglah kemampuan kita. Ada juga di tempat lain itu 10 juta, 15 juta itu sudah dapat 1 hektar. Ya, tapi memang lokasinya agak jauh ya, agak jauh dan agak pelosok. Kalau di Pulau Jawa sendiri, nah itu nggak bisa lagi ya. Harganya per meter aja udah 7,5 juta sampai 15 juta. Nah itu nggak bisa lagi kalau kita berkebun di Pulau Jawa. Yang harganya relatif murah kan di Kalimantan ya, kemudian di
Riau, di Jambi itu relatif lah karena memang masih ada hutan-hutan yang bisa dikomersilkan untuk tanaman kelapa sawit. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya ini udah mulai reda lagi nih, tadi hujan lebat banget. Ya kita mau mulai mupuk lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.